Rusia. Negara dengan wilayah terluas di dunia ternyata menyimpan fakta demografi yang menarik sekaligus mengkhawatirkan, yaitu jumlah wanitanya yang jauh lebih banyak daripada pria. Data terbaru per Mei 2025 menunjukkan adanya disparitas yang signifikan, dengan sekitar 66,78 juta pria yang berbanding dengan 77,22 juta wanita. Yang artinya ada lebih dari 10 juta wanita lebih banyak di negeri beruang merah ini. Mengapa fenomena populasi pria di Rusia yang sedikit ini terjadi dan apa dampaknya? Ketidakseimbangan gender dalam populasi di Rusia bukanlah fenomena baru. Beberapa faktor historis, sosial, dan kesehatan berkontribusi terhadap kondisi populasi pria di Rusia yang sedikit ini. Di Rusia, pria rata-rata hidup sekitar 68 tahun. Sementara untuk wanita bisa mencapai 78 tahun. Ini salah satu yang paling mencolok di dunia. Faktor utamanya termasuk gaya hidup tidak sehat, konsumsi alkohol berlebihan, dan stres. Statistik menunjukkan bahwa pria di Rusia memiliki risiko yang lebih tinggi meninggal karena kecelakaan lalu lintas, kekerasan, hingga bunuh diri. Perang Dunia II memberikan dampak demografis yang dahsyat bagi Uni Soviet, yang kehilangan puluhan juta nyawa. Mayoritas di antaranya adalah pria. Dampak ketidakseimbangan gender akibat perang ini masih terasa hingga kini. Konflik-konflik berikutnya, termasuk perang di Afghanistan dan Chechnya, serta invasi ke Ukraina saat ini, juga berkontribusi pada berkurangnya populasi pria di Rusia yang sedikit, terutama pada kelompok usia muda dan produktif. Banyak pria di Rusia yang bekerja di sektor-sektor berbahaya, seperti pertambangan, konstruksi, dan militer, yang tentu saja punya risiko kematian lebih tinggi. Kesenjangan antara jumlah pria dan wanita tentu memengaruhi banyak aspek kehidupan di Rusia. Karena pria lebih sedikit, wanita memiliki pilihan pasangan yang lebih terbatas. Akibatnya banyak wanita yang menikah di usia lebih tua, atau memilih untuk tidak menikah sama sekali. Ketimpangan gender ini juga berdampak pada kebijakan negara, terutama dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan pensiun. Di beberapa wilayah, pria menjadi minoritas dalam komunitas. Hal ini bisa menimbulkan tekanan sosial atau gangguan identitas gender secara kolektif. Pemerintah Rusia sudah mulai menyadari pentingnya menyeimbangkan populasi. Beberapa langkah telah mulai diambil. Pemerintah Rusia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi tantangan demografi ini, termasuk program pronatalitas seperti Ibu Kota Keluarga, kampanye kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup pria, dan upaya untuk mendukung keluarga. Namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan dan tantangan demografi Rusia tetap signifikan. Populasi pria yang lebih sedikit di Rusia bukan hanya statistik semata, tapi isu sosial yang kompleks dan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Penyebabnya bukan cuma satu, tapi kombinasi dari faktor sejarah, gaya hidup, dan kondisi sosial ekonomi. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan. Harapannya ke depan keseimbangan gender di Rusia bisa lebih baik, dan masyarakatnya bisa hidup lebih sehat, baik pria maupun wanita.